Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah bersama. Meskipun situasinya masih belum membuat kita bisa bertemu di tempat, di gereja di mana kita bisa berkumpul. Tapi saya percaya ada hadirat Tuhan dimanapun kita berdoa. Saya percaya hari ini Tuhan menjamah kita. Mari kita berdoa dan bawa hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, perlindungan yang Kau berikan bagi kami selama hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kami boleh bergantung kepadamu. Kami percaya kami boleh tinggal diam dekat dengan Engkau. Hari-hari ini, saat-saat ini adalah suatu keistimewaan bagi kami. Ketika kami bisa punya banyak waktu Tuhan untuk mencari Engkau. Dan ini hati kami Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga kami. Kami bersyukur buat rekan-rekan kami, teman-teman kami, buat seluruh jemaat Tuhan. Karena kami saat ini masih bisa berdoa bersama-sama menyembah Engkau. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa hati kami di dalam penyembahan pujian kepadamu. Dan biar Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak, memuji, dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Setiap-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu,
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita ketemu lagi di tanggal 31 Mei merupakan akhir daripada hari di bulan Mei ini. Kita akan bersama-sama memperingati Pentakos atau Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi umat Tuhan. Masa penantian dari kenaikan Tuhan Yesus 10 hari dari itu, maka Pentakos terjadi saudaraku. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan wahyukan bagi hambanya dan bagi setiap kita yang akan menerimanya. Puji nama Tuhan, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, biarkan hidup kita dibuat Tuhan semangat yang luar biasa di dalam situasi yang serba terbatas. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika Petrus ditahan di dalam penjara, jemaat dengan tekun mendoakannya, dan ini merupakan satu mitra yang sangat baik antara hamba Tuhan dengan umatnya. Hamba Tuhan perlu didukung di dalam doa, sehingga ketika dia melayani Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan dengan urapan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membatasi ketika Tuhan mengerjakan lewat dirinya. Sampai suatu saat Petrus di penjara, maka Tuhan sanggup melepaskannya. Dia dirantai, saudaraku, dirantai tangannya sedemikian rupa dengan rantai yang sangat kuat. Ditahan 2 penjaga, maksud saya diawasi dengan 2 penjaga. Namun pada waktu malaikat Tuhan datang menepuk bahunya, supaya Petrus boleh bangun dari tidurnya. Dan saat itu rantai yang begitu kuat gugur dari tangannya. Dan malaikat mengatakan, ayo aku akan tuntun kau keluar. Dengan penjagaan yang demikian ketat. Tetapi kalau Tuhan berkehendak untuk Petrus bisa lepas oleh karena doa dari umat Tuhan, doa dari jemaat sebagai mitranya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut saudara. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu saudaraku. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, di ayat yang pertama dalam 1 Timotius 2 ayat 1 itu, naikkanlah permohonan doa syafaat. Kata syafaat dalam bahasa Yunaninya itu anthropos, saudaraku. Saudaraku pernah mendengar tentang antropo, ya, atau antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi kalau anthropos itu mengandung maksud, mengandung arti bahwa dari doa-doa yang kita naikkan itu adalah fokusnya manusia. Manusia itu yang harus didoakan, manusia yang lemah dikuatkan, manusia yang ragu mendapatkan kekuatan kepastian, manusia yang bimbang dia mendapatkan pengertian yang benar sehingga dia bisa melangkah, dan segala keraguan itu Tuhan singkirkan menjadi suatu kepastian, saudaraku. Jadi pusat yang didoakan itu manusianya, bukan yang lain. Jadi kalau kita berdoa syafaat, yang kita doakan manusianya. Maka di ayat-ayat berikutnya, ayat yang kedua dan seterusnya, dikatakan untuk raja-raja
dan untuk semua pembesar, untuk raja-raja berbicara tentang manusia, semua pembesar berbicara tentang manusia, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dengan maksud ketika kita mendoakan raja-raja, atau presiden, atau kepala pemerintahan, pembesar-pembesar, ada para menteri, ada anggota DPR, ada kehakiman, dan yang lain-lainnya, ketika dia mengambil keputusan, keputusannya dituntun oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya, kita semua warga negara ini dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Puji Tuhan, haleluya saudara. Kita akan lanjut. Ketika kita berdoa agar Tuhan mengubah para pemimpin, kita mempengaruhi mereka dan semua orang yang mengikuti mereka. Saudaraku, saya ulangi pokok ini. Ketika kita berdoa agar Tuhan mengubah para pemimpin, kita mempengaruhi mereka dan semua orang yang mengikuti mereka. Jadi pengaruh apa, saudaraku? Pengaruh dari doa kita itu dengan kebijakan yang diambil, dengan keputusan yang diambil, itu akan menghasilkan kebijakan yang membuat saudara dan saya itu bisa hidup tenang, tentram, dan hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Itu tadi. Berdoa untuk para pemimpin kita, itu akan menghasilkan suasana yang kondusif bagi penyebaran kabar baik, saudara. Berdoa untuk para pemimpin kita akan menghasilkan suasana yang kondusif, suasana yang baik bagi pengabaran kabar baik. Puji Tuhan, setiap pemimpin harus proaktif merekrut dan memperlengkapi tim mitra doa, pemimpin di gereja, pemimpin di komunitas, yang akan berdoa, mitra doa itu yang akan berdoa untuk perlindungan, untuk kebijaksanaan, dan untuk kekuatan mereka. Untuk kekuatan mereka. Kekuatan para pemimpin itu juga kekuatan para pemimpin yang termasuk raja-raja dan para pembesar-pembesar tadi, saudara. Kita akan belajar untuk hari ini, kita akan belajar 3 hal. Dan dari 3 hal ini kita akan lihat satu persatu, saudaraku. Yang pertama, itu tentang perubahan pola pikir. Transform your mind. Perubahan pola pikir. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, ini bagian pertama, kita perlu mengubah pola pikir kita. Sehingga ketika kita berdoa supaya pola pikir orang lain diubahkan, kita mengerti apa yang kita doakan. Oh, saya mengalami proses ini, perubahan di dalam pola pikir saya. Sehingga saya mengerti apa yang saya doakan supaya yang saya doakan itu akan mengalami juga transform your mind. Perubahan pola pikirmu. Gitu saudara. Jadi doa syafaat kita doakan. Supaya raja-raja selain tetap sehat, tetap kuat, mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga pada waktu mengambil keputusan, tidak sekedar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain eksternal di sekelilingnya, tetapi benar-benar dipengaruhi dengan apa yang kita naikkan di dalam doa itu. Saudara, ini dampaknya luar biasa. Kita akan menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang ada wibawa ilahinya. Oleh karena umat Tuhan yang berdoa, yang sadar bahwa awal dari semua itu dimulai dari perubahan pola pikir. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Demikian firman Tuhan.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budimu, ini juga mengacu kepada perubahan cara berpikir atau cara berpikir yang diperbaharui. Bukan dengan pola pikir yang lama, atau dengan kata lain, kalau di dalam bahasa Yunaninya metanoia itu artinya pertobatan, saudaraku. Pola pikirnya berubah 180 derajat. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak di antara kita mengharapkan orang di luar kita, siapapun itu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, rekan sekerja, atau orang-orang lain, atau orang di dalam jemaat, saudara mengharapkan orang lain berubah. Tetapi yang paling gampang adalah saudara berubah terlebih dahulu. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat belajar tentang arti kasih, ditinjau dari bahasa Ibrani, ahava, itu ternyata terdiri dari empat huruf, saudaraku. Ahava itu. Yang pertama Alef. Alef itu menunjukkan strong leader, menunjukkan bagaimana Tuhan yang mempunyai kepemimpinan yang kuat, disiplin yang kuat. Kemudian ada kata yang berikutnya, saudaraku, hey, yang berbicara tentang to behold, lihatlah. Ini berbicara tentang teladan. Apa yang bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus selalu mengatakan, aku bisa melakukan ini karena Bapa telah melakukan. Jadi aku melihat apa yang Bapa lakukan, maka aku bisa melakukannya. Teladan. Kemudian yang ketiga berbicara tentang bed, saudaraku. Bed itu berbicara tentang rumah. Rumah ini artinya rumah pemulihan. Biasanya kalau orang didisiplinkan, orang mungkin gak terima pada waktu itu. Tapi ketika dia melihat contoh, oke, lumayan. Namun demikian dia perlu dipulihkan, saudaraku, di dalam rumah pemulihan itu. Itulah di dalam kasih, dan ditutup lagi dengan kata hey, artinya teladan lagi. Luar biasa. Saudaraku, firman ini mengatakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh, saudaraku. Kita ini umat yang telah ditebus. Kita ditebus dengan harga yang tunai, yang mahal. Tetapi kita mesti berubah. Apa yang berubah? Pola pikir kita. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bandingkan dengan 2 Tawarik 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, raja ini tidak mengenal Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu. Untuk apa, saudaraku? Untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi umatnya. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ada pengumuman-pengumuman penting yang perlu disampaikan untuk menolong umatnya. Tetapi siapa yang dipakai? Oh, rupanya orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun, tetapi Tuhan tahu isi hatinya dan Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa jamah dia, Tuhan bisa ubah pola pikirnya untuk menolong umatnya. Saudara, jangan kita mencoba untuk menolong komunitas, menolong diri sendiri menurut pola pikir kita. Yang benar adalah menurut pola pikir Tuhan. Siapapun dia, Tuhan bisa pakai untuk menolong saudara dan saya, untuk bisa menolong umatnya, termasuk untuk bisa menolong bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan belajar tentang perubahan atmosfer. Perubahan atmosfer, perubahan keadaan, perubahan situasi. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maksud kata sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan ini, saudaraku, bukan berarti yang kelihatan itu dibiarkan begitu saja tanpa disentuh oleh tangan kita, tanpa diatur, bukan, saudaraku. Tetapi fokus perhatian kita lebih kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, Juru Selamat kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang tinggal dalam hati kita, dan hal-hal yang lain yang bernilai kekekalan, itulah yang menjadi perhatian kita, saudaraku. Karena yang kelihatan sementara, hidup saudara dan saya di dunia ini juga sementara. Tetap diperhatikan, kesehatan kita tetap diperhatikan, jam tidur kita tetap diperhatikan, waktu studi tetap diperhatikan, kita sedang berusaha tetap diperhatikan, semua hitungan tetap diperhatikan, namun dari semua itu, yang lebih kita perhatikan adalah hal yang tidak kelihatan, karena itu adalah kekal. Dan yang kita lakukan yang sementara ini harus betul-betul mengacu dan berorientasi kepada yang tidak kelihatan. Saudaraku tahu apa yang saya maksudkan. Katakan kepada sebelah saudara kalau ada sebelahnya, saudaraku, kecuali saudaraku sendiri. Saya tahu yang dimaksudkan oleh pastor. Haleluya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ada orang yang mencoba mengintimidasi saudara, menakut-nakuti saudara, membuat saudara tidak tenang, membuat saudara terjepit, membuat saudara terpojok. Ingat, lawan saudara bukan dia, bukan, saudaraku. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara, saudaraku. Bukan pemerintah yang resmi, bukan, saudara. Tapi ini menunjukkan lawan kita tuh ada pemerintah-pemerintah yang di udara ini yang seringkali mengganggu dan mempengaruhi siapapun juga, sehingga membuat jalannya kehidupan ini menjadi terganggu. Tetapi lewat saudara dan saya, ketika saudara dan saya berjuang, yang pertama-tama lewat doa. Kita berdoa dengan segenap hati. Kita naikkan doa syafaat, yaitu mendoakan orang itu, saudaraku. Maka orang-orang ini dijamah hatinya dan pikirannya oleh Tuhan. Mereka diubahkan pola tingkah lakunya. Mereka menjadi berubah, menjadi orang-orang yang sadar dan bertobat. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara dan saya akan hidup dengan tentram, dengan saleh, dan dengan penuh kehormatan. Puji Tuhan. Jadi lawannya siapa, saudaraku? Bukan orang yang di hadapan saudara. Saudara tidak berhak untuk membenci orang. Yang saudaraku lakukan adalah mendoakan orang itu, supaya orang itu berubah dan orang itu bertobat. Dan ketika orang itu berubah dan bertobat, maka saudara bersuka cita. Surga juga bersuka cita, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada perubahan atmosfer. Atmosfer akan mempengaruhi. Bukan atmosfer kekacauan. Bukan atmosfer intimidasi. Bukan atmosfer yang saling mengganggu. Ada kejahatan, ada kekacauan dan yang lain-lainnya. Tapi ada atmosfer damai sejahtera. Ada atmosfer shalom. Keutuhan itu turun atas negeri dan bangsa ini, atas lingkungan-lingkungan kita ini. Dan itu yang kita naikkan, saudaraku. Dan itu yang kita lakukan perlawanan dengan penguasa-penguasa melawan roh-roh jahat yang di udara. Ini tidak kelihatan dengan mata, saudaraku. Tetapi itu nyata bisa mempengaruhi kehidupan. Tapi saudara dan saya diberikan kemampuan untuk kita bisa tahu tentang itu. Pengetahuan yang benar tadi, kita mengetahuinya. Dan itu sebabnya kita datang, kita berdoa. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 kan dikatakan kalau kita menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, poin yang ketiga, itu berbicara tentang pelatihan. Tentang pelatihan. Ini tidak banyak ayat di poin ini, satu ayat saja kita ambil.
dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, di ayat sebelumnya itu diceritakan bagaimana kalau seorang pelari itu akan melatih dirinya sedemikian rupa sehingga pada waktu pertandingan dia bisa memenangkan pertandingan itu, saudaraku. Itu butuh latihan. Tidak ada orang yang menjadi juara itu tiba-tiba jadi juara, saudaraku. Semuanya butuh proses. Dalam proses itu ada pelatihan. Dalam latihan itu mungkin sekali waktu keseleo, mungkin sekali waktu dia merasa lelah, mungkin sekali waktu satu hari dia berlatih, besoknya badannya pegel-pegel. Lalu ketika itu dia akan berlatih lagi, lama-lama tubuh kita menyesuaikan diri, sehingga pada saat pertandingan itu dilaksanakan, kita siap untuk bertanding, kita memasuki gelanggang, dan kita menjadi pemenang. Semuanya butuh pelatihan. Lalu Paulus juga katakan seorang petinju. Seorang petinju tidak sembarangan dia mukul. Tetapi dia berlatih, dia betul-betul melatih bagaimana memukul. Memukul sansak, ya, pukul sedemikian rupa. Lalu dia akan dilatih untuk memukul dengan cara yang benar, bagaimana pada waktu dia memukul, bagaimana posisi kakinya, bagaimana tangannya, bagaimana pandangannya, bagaimana dia belajar mengatur nafas. Selain itu bagaimana dia siap ketika dia menyerang, setelah kalau dia diserang untuk bisa mengelak dan lain sebagainya, sehingga dia betul-betul siap untuk memasuki gelanggang yang namanya tinju itu. Dia tidak akan menjadi bahan tertawaan ketika dia naik ke ring, saudara. Karena dia sudah mempersiapkan diri untuk melatih dirinya sedemikian rupa. Demikian pula di dalam kerajaan Allah. Kita melatih diri kita. Saudaraku, pada waktu saudaraku memberitakan kabar baik, saudara ditolak. Apa respon saudara? Mungkin kalau ditolak saja, mungkin saudaraku diusir, disiram air, dipukul dan lain sebagainya. Apa respon saudara? Nah, inilah kita perlu melatih diri. Melatih diri termasuk mental dilatih. Karena semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan untuk nama saudara dan nama saya. Nama Tuhan yang kita tinggikan. Puji Tuhan. Supaya jangan sendiri saudara dan saya pada saatnya ditolak. Karena kita mau betul-betul melatih. Melatih hidup kita, melatih hidup doa kita, melatih hidup pelayanan kita. Kalau saudara bekerja di marketplace, saudaraku bekerja dengan tuntunan Tuhan. Ketika saudaraku menjadi pekerja pegawai, saudaraku melakukan dengan baik sehingga pemimpin saudara melihat bahwa saudara memang orang yang setia dan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan saudara patut mendapat penghargaan. Saudaraku studi yang baik. Dan saudaraku menghasilkan juga hasil yang baik, sikapnya baik, dan secara keseluruhan. Ketika orang melihat saudara pantas untuk jadi teladan. Puji Tuhan, pelatihan. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, meditasi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang kita peringati hari ini sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Di kota Yerusalem pada waktu itu, saudara. Ayatnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, puji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa ini bahasa Yunaninya dunamis. Dunamis itu mengandung arti kekuatan. Kekuatan. Jadi kalau saudara dan saya dipakai Tuhan, menumpangkan tangan ke orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu adalah dunamis. Kuasa untuk menyatakan mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan, yang kita layani, mereka mengalami
kesembuhan, mujizat-mujizat, saudaraku. Kuasa untuk menghasilkan mujizat itu adalah dunamis atau dunamos. Dan setelah itu untuk apa? Bukan hanya sekedar kuasa itu untuk kebanggaan kita semata, untuk menjadi saksi, saudaraku. Saksi untuk apa? Untuk saksi bagi Yesus. Ketika kita menyembuhkan, bukan kita, Tuhan menyembuhkan orang lewat kita. Tanda-tanda ajaib menyertai kita. Itu untuk pada ujung-ujungnya nama Tuhan diberitakan. Nama Yesus ditinggikan, saudaraku. Menjadi saksiku di Yerusalem. Di kota, di lingkungan kita, di komunitas kita. Baru pergi keluar kota. Terus ke Samaria, daerah di mana yang orang-orang tidak mengenal Tuhan. Sampai ke ujung bumi, sampai kemanapun Tuhan utus saudara dan saya. Dan Tuhan bawa saudara dan saya. Untuk membandingkan kata dunamos itu, saudaraku, ada di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa ini dalam bahasa Yunaninya exousia. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Exousia itu berbicara tentang otoritas. Jadi ini berbicara tentang kompetensi, berbicara tentang kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang ada di dalam dirinya. Misalnya saudaraku mempunyai pengaruh kepada orang-orang. Saudara sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, pimpinan di daerah tertentu. Saudara punya pengaruh. Nah, ini exousia, saudaraku. Tetapi yang dimaksud di Kisah Rasul 1:8 adalah dunamos untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh bagi orang lain, bagi komunitas, bagi masyarakat sekitarmu, itu berbicara tentang exousia, itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan dari kita belajar firman hari ini? Apakah kita sudah memiliki mitra doa sampai hari ini? Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau berdua bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Artinya kita butuh mitra doa. Di awal sebelum khotbah ini disampaikan, saudaraku, di Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima tadi, Petrus itu pada waktu di penjara, jemaatnya sebagai mitranya berdoa. Karena jemaatnya berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya. Dan terjadi demonstrasi kuasa Tuhan di dalam penjara. Di tengah-tengah penjagaan yang super ketat, Petrus berjalan dengan tenang dan kembali ke rumah di mana jemaat yang berdoa itu. Puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Karena saudara dan saya punya mitra doa. Saya bersyukur dan terima kasih untuk seberapa banyak pribadi yang selalu dengan rutin mendoakan kami. Karena itulah yang disebut dengan mitra doa. Para pemimpin yang ada pada saat ini, saya mau katakan kepada setiap kita, mari berdoa kepada Tuhan, minta untuk diberikan mitra doa. Puji Tuhan. Kesimpulan saudaraku, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang katakan aku menanam itu Paulus menanam. Rupanya perlu orang lain yang menyiram. Apolos menyiram. Tapi baik yang menanam dan menyiram itu ternyata ada yang lebih penting lagi perannya, yaitu yang memberi pertumbuhan. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sehingga dengan demikian saudaraku tidak ada yang perlu bisa kita sombongkan dari kehidupan kita ini. Karena yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan, Allah sendiri. Dan puji nama Tuhan, Roh Kudus sudah turun kepada setiap kita, saudara dan saya, yang hari ini kita peringati, yang Kisah 1 ayat 8 tadi, tetapi Roh Kudus akan turun kepada setiap kita semua. Kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Dan hari-hari ini Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, roh yang lebih besar
dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan mulai sekarang, saudaraku, mulai sekarang temukan mitra doa. Kenapa saudaraku disebut mitra doa? Ini kesejajaran. Karena di hadapan Tuhan sama. Kalau Paulus dengan Apolos sendiri tidak menunjukkan sebuah tingkatan, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Apolos menanam, maksud saya aku menanam, Paulus yang dikatakan aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi penekanannya di bagian Allah yang memberi pertumbuhan. Penekanannya adalah Tuhan yang menjawab doa, saudaraku. Apapun yang kita lakukan, ada pembagian nanti, apakah pemimpin, apakah yang dipimpin, kemudian ada mitra doa. Yang paling penting Tuhan yang menjawab doa. Itu sebabnya dikatakan mitra doa. Dan mulai saat ini, saudara dan saya mesti temukan itu mitra doa. Mitra doa penting, jangan menganggap ini kecil, saudara. Ya, saya ulangi lagi kalau di pertemuan RS di beberapa waktu yang lalu, apostol kita mengingatkan dalam hal ini sih khususnya untuk gembala supaya mempunyai pendoa-pendoa syafaat. Tetapi secara prinsip yang lain bisa ditarik, saudaraku, tidak hanya gembala tetapi pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya itu mesti memiliki mitra doa. Karena doa ini penting untuk melawan penguasa-penguasa yang di udara tadi, saudaraku. Jadi puji nama Tuhan, kita bisa selesaikan khotbah hari ini, saudaraku, miliki mitra doa. Dan di hari Pentakosta ini, ketika mereka belum mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka bertekun bersatu dalam doa. Dan setelah itu mereka mendapatkan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami menerima firman-Mu, hidup kami diingatkan kembali karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu Tuhan untuk beroperasi penuh di dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami, untuk memimpin kami. Terima kasih Tuhan sudah penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, tapi kami bukan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, tapi kami bersedia dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami menjadi saksi-Mu di lingkungan kami Tuhan, di komunitas kami, kemudian tiba dan waktunya Engkau utus kami untuk keluar kota, keluar daerah, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, saudaraku yang Tuhan kasihi, mari buka hatimu untuk menerima berkat. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, menyinari saudara dengan kemuliaannya, dengan kasih karunia-Nya, dan berkat-berkatnya diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, studimu, buah kandunganmu. Tuhan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak menjadi turun. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, my
great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Shalom jemaat yang terkasih Gereja City Blessing. Minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Yosi dan tim pukul 10 pagi. Dan di minggu depan kita ada perjamuan kudus, jadi dimohon untuk jemaat menyiapkan roti, anggur, atau teh. Untuk persembahan umum atau persembahan persepuluhan, bisa menghubungi sekretariat gereja masing-masing. Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk mengikuti doa di setiap minggunya di hari Selasa dan Kamis melalui aplikasi Zoom. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.